Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Pendidikan Sosial Agama Basudin, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini. Dalam beberapa tahun kita dapat kita cirikan dan menceritakan tentang Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia, yang akan memberikan tausiah agama pada subuh ini yaitu Bapak Ibrahim SAG Jadwal Mahmudi. Sebelumnya mari kita buka acara kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lah sedikit ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pelaksanaan salat subuh secara berjamaah dan telah kita iringi dengan salat-salat sunat sebelumnya. Mungkin di antara kita sudah mengawalinya tadi mungkin dengan salat sunat tahajud, dan minimal kita tadi sudah mengawalinya dengan salat sunat qabliyah, salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, yang disebut juga dengan salat sunat fajar, yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari
isi langit dan bumi. Jadi ibu-ibu dan bapak, kesempatan untuk kita untuk meraih amal ibadah yang luar biasa. Maka ketika kita berniat untuk melaksanakan sholat subuh, jangan lupa sempatkan diri untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kita harus memanage waktu supaya kita bisa mendapatkan minimal 2 rakaat itu. Malahan diperbolehkan ketika kita rasanya akan terlambat untuk hadir di masjid, kok ledokek rumah di masjid maka diperbolehkan dilaksanakan di rumah sebelum sampai di masjid. Kalau diperkirakan, kalau di kojan kamasoji mungkin dak dapet beko, mungkin olah komat dan segala macam, maka itu dibolehkan 2 rakaat itu dilakukan di rumah, dan setelah itu berangkat ke masjid, dan sampai di masjid nanti didapatkan sholat subuh berjamaah. Nah, karena itu pentingnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang insyaallah akan kita jadikan uswatun hasanah kita sampai akhir hayat kita nanti, karena tidak ada yang lain yang bisa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Karena kalau kita mencontoh kepada manusia akan terjadi perubahan-perubahan, tetapi ketika kita meneladani Rasulullah, insyaallah karena itu sudah dipastikan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi itu adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Baik ibu-ibu dan bapak hadirin berbahagia, mengawali tausiah kita pada subuh hari ini, kita mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 144 yang sudah dibacakan tadi. Allah berfirman, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, ini adalah ayat yang bersejarah tentang arah kiblat. Ya, kita tahu ibu-ibu dan bapak, salah satu syarat sah solat kita itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat menjadi syarat sebelum kita menunaikan solat. Artinya menghadap kiblat ini adalah syarat sebelum kita mengerjakan solat. Artinya gini, ketika kita berniat untuk melakukan solat, maka pastikan kita menghadap arah kiblat yang benar. Maka itu dituangkan dalam niat kita untuk memastikannya, untuk menjaga segala kemungkinan. Maka kita sisipkan itu dalam niat kita. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat, ya kan? Menghadap kiblat wajib atasku ada lillahi ta'ala. Nah, mengapa harus dihadapkan seperti itu? Karena secara zahir ibu-ibu dan bapak disebutkan dalam tafsirannya bahwa kiblat wajah dan diri kita adalah ke Baitullah, ke Ka'bah. Sementara wujud dari hati dan nurani kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus nanti menjawab mengapa umat Islam kok menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu kan sama saja dengan benda lain, terdiri dari batu, semen, ya kan? Adalah merupakan sebuah wujud bangunan. Nah, kita bukan menyembah kiblatnya, kita bukan menyembah wujud daripada Ka'bah itu, tapi hakikinya adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi disebutkan bahwa menghadap ke Ka'bah itu adalah kiblatnya wajah dan diri kita, lahir kita. Tetapi kiblat dari hati dan nurani kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, dalam sejarah Islam terjadi beberapa kali perubahan arah kiblat. Yang pertama, kiblat umat muslim yang pertama itu adalah ke Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina, yang disebut dengan yang berada di tengah daerah Yerusalem, kampungnya orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, ibu-ibu apa? Itu awal ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, ketika beliau sholat bersama sahabat-sahabat beliau itu tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke Yerusalem, sehingga hal itu menjadi cemoohan bagi orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi Muhammad masih mengikut kepada kita, masih mengikuti kepada orang-orang Yahudi. Apa buktinya? Itu contohnya, mereka sholat masih tetap menghadap ke tempat orang Yahudi di Yerusalem, Baitul Maqdis. Nah, sehingga ibu-ibu dan bapak, salah satu faktor ayat ini turun adalah untuk menjawab cemoohan itu, bahwa Nabi bukanlah menghadap ke kampung orang Yahudi, tapi karena itu adalah tempat yang suci, tempat yang disyariatkan untuk dijadikan kiblat ketika itu. Nah, ibu-ibu dan bapak, kemudian pada tahun kedua hijrah setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah, ketika beliau sholat di masjid Bani Imamah, ketika beliau sholat asar, ketika beliau sedang sholat asar bersama sahabat Rasulullah SAW, turun wahyu ayat ini. Kata Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, ketika itu Rasulullah beserta sahabat langsung memutar arah solat ketika itu. Akhirnya beliau berpindah arah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, dan tempat itulah yang disebut sampai sekarang dengan Masjid Qiblatain. Nah, ibu-ibu yang sudah pergi ke tanah suci Mekah, ya, ketika ziarah mungkin sudah dibawa ke sana, ke masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dua arah, yang ciek menghadap ke Baitul Maqdis, yang ciek menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, faktornya itu, jadi terjadinya dua Qiblatain di masjid itu bukan karena perselisihan, bukan karena persengketaan, bukan karena perebutan, tidak, tapi karena itu adalah perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta sahabat ketika beliau sedang melakukan sholat asar berjamaah di situ. Sehingga ketika turun ayat itu, karena perintah sholat itu terjadi, perintah menghadap ke kiblat itu terjadi ketika Rasulullah sedang sholat, akhirnya beliau memutar arah bersama para sahabat ke Baitullah, sehingga dikenal dalam sejarah masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Ya, masjid dua arah kiblat. Nah, ibu-ibu dan bapak, dan akhirnya dengan turunnya ayat ini berubahlah arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dan itu pun masih mendapatkan cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Apa yang mereka cemoohkan? Nabi Muhammad lah balik ke ajaran kita. Ya, Nabi Muhammad sudah kembali kepada ajaran nenek moyang mereka yang menyembah berhala, yang ketika dulunya Ka'bah, Baitullah itu, Ka'bah yang mereka bangun itu, Ka'bah yang mereka ada di kota Mekah itu adalah tempat orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan ibadah, yang di situ digantung berbagai macam patung-patung dan syair-syair yang mereka buat. Dan itu yang mereka ibadahi ketika itu. Sehingga ketika perubahan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Baitullah, sehingga mereka berpikir
bahwa Nabi Muhammad ini sudah kembali kepada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah berhala-berhala yang ada di Mekah ketika itu. Padahal sesungguhnya perintah beliau untuk kembali menghadap ke arah kiblat adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kembali kepada ajaran nenek moyang. Tapi orang-orang kafir Quraisy menghembuskan itu untuk sebagai propaganda, sebagai hasutan, seakan-akan bahwa seolah-olah Nabi Muhammad itu sudah kembali kepada ajaran mereka, itu penyembah-nyembah berhala yang ada di Ka'bah ketika itu. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, jadi itu sejarah singkat barangkali yang kami sampaikan kepada kita bersama, perubahan arah kiblat yang terjadi dalam sejarah Islam. Dan ini perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sah bagi kita untuk melakukan ibadah dalam pelaksanaan, khususnya pelaksanaan salat, dan disunahkan untuk ibadah-ibadah lain. Yang disunahkan untuk menghadap kiblat ketika kita beribadah, berdoa, ya kan? Berdoa disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian tempat kuburan, makam, ya, makam kuburan itu sangat-sangat disunahkan, dianjurkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ketika mayit itu dimerengkan, Ibu Bapak, dia nanti akan bisa menghadap kiblat. Jadi disetting, jadi dipaskan Ibu Bapak posisi kiblat itu nanti, sehingga nanti kuburan itu pas posisinya untuk menghadap arah kiblat. Termasuk ibadah-ibadah yang lainnya Ibu Bapak, ketika kita beribadah disunahkan untuk selalu menghadap arah kiblat, karena itu adalah bagian dari fadilahnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita dalam kendaraan, ketika kita berjalan menjadi seorang musafir, ketika kita tidak bisa mengarah untuk ibadah, yang pasti ketika kita di mobil, di kapal, di pesawat dan segala macam, maka niat pertama kita sholat itu adalah ketika kita menghadap kiblat, niat menghadap kiblat. Setelah itu ya terserah kama kendaraan itu akan menghadap, ya kan, seiring sesuai dengan perjalanan yang ditempuh oleh kendaraan. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak, sering orang beribadah di atas kendaraan takut khawatir ketika mereka tidak akan mendapatkan waktu sholat ketika berhenti, ya, meskipun seorang musafir itu sudah diberikan keringanan dalam bentuk boleh melakukan jamak dalam kurun waktu tertentu. Tapi kan ada sholat yang tidak bisa dijamak. Sholat subuh, ya kan, salat subuh tidak ada waktunya untuk dijamak, sehingga berkemungkinan ketika mereka memperkirakan kok berarti jauh, tidak mungkin berada di tempat ibadah di masjid dan segala macam. Nah, ketika itu mungkin mereka akan mengambil inisiatif untuk sholat di atas kendaraan, ya, ketika sholat di atas kendaraan, ketika kendaraan itu sudah berjalan. Dan itu perlu juga dipahami nanti fikihnya, bagaimana tata cara berwuduk di atas mobil dengan bentuk tayamum, ya. Nah, jadi ibu bapak berbahagia, menghadap kiblat ini menjadi sebuah syarat sah dan sudah kita lafalkan dalam bentuk niat kita untuk menghadap kiblat tersebut. Jangan lupa ibu bapak, termasuk kita sholat, tidak boleh kita lakukan buru-buru sebelum posisi kita betul-betul sudah menghadap kepada arah kiblat. Jangan sambil berjalan, sambil berlari kita sudah berniat solat, ya, mulai dari masuk itu adalah berniat untuk solat menghadap kiblat, ya kan, padahal posisi awak alun di dia. Nah, jadi ketika kita berniat itu adalah ketika kita sudah berada pada posisi berdiri sempurna, sudah menghadap kiblat, baru di situ kita berniat. Jangan ada nanti yang berniat mulai dari tempat wuduk lah berniat, kan awak dah tertinggal awak dah tertinggal solat, awak dari tempat wuduk langsung berniat di bawah Allahu Akbar. Ya, dima menghadap kiblatnya tadi itu belum didapatkan. Jadi kita memasang niat itu ibu bapak ketika kita sudah berdiri sempurna menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan berniat sambil berjalan, tidak boleh. Ya, niat itu nanti dipasangnya setelah kita berdiri dengan sempurna menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi ibu bapak, berkenaan dengan itu semua, ini kami sampaikan pada kita semua sebuah pembelajaran, sebuah ilmu bahwa
Seiring dengan itu semua, bahwa nanti hari Senin tanggal 27 Mei, hari Senin besok, akan ada yang disebut dengan Rasdul Kiblat. Nah, Rasdul Kiblat ini adalah dalam ilmu falak, bahwa nanti tanggal 27 Mei itu matahari akan berada tepat di atas Ka'bah yang disebut dengan istiwa azam, istiwa besar. Ya, artinya posisi matahari ketika itu berada pas di atas Ka'bah tanggal 27 Mei. Nah, tugas kita adalah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah semua ingin melakukan, mari kita rasdulkan, artinya kita luruskan arah kiblat kita paskan arah kiblat kita pada hari Senin tersebut jam 16, jam 4 sore setelah asar, jam 4:18, jam 16:18. Catat Bu, nanti ya, ingat ya. Jam 16:18 mulainya sampai jam 16:22, koreksi 4 menit waktunya. 16:18 sampai 16:22 menit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sebagai pembelajaran. Karena itu terjadi 2 kali Bu dalam satu tahun. Bulan Mei dan bulan Juli. Itu kalau dalam kalender Muhammadiyah itu ada, itu dijelaskan, dituliskan di halaman itu. Jadi caranya nanti adalah, mudah-mudahan kalau ada cahaya matahari cerah, ada cahaya matahari, nanti kita tinggal hanya mendirikan satu tonggak. Apapun yang bisa kita jadikan sebagai tongkat kah, pokoknya benda lurih atau model kuat, ya, kita dirikan. Kemudian nanti akan ada cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari beberapa, nah nanti akan timbul bayangan, ya kan? Ada bayangan tungkek itu yang ada nanti terlihat oleh kita. Maka bayangan itulah arah kiblat hakikinya. Ya, bayangan tongkat itulah nanti arah kiblat yang sesungguhnya. Nah, kami mengajak kepada kita bersama, hari Senin besok mari kita coba luruskan arah kiblat minimal di rumah kita surang-surang, di rumah kita masing-masing. Ya, dari rumah ada nampak cahaya matahari, jangan di rumah. Nah, di laman ke di mungko, ya pokoknya yang ada cahaya matahari yang sekitaran di rumah awak. Kok ada tonggak listrik di mungko rumah awak, cukup tonggak listrik itu jadi sepedoman. Ya, karena nanti dia akan mengeluarkan bayangan. Nah, kalau nanti ibu-ibu ragu, nanti silakan itu digaris, bayangan itu digaris. Kalau udah di tembok mungkin bisa dagi spidol atau dagi cat supaya tidak hilang, sehingga arah kiblat kita tuh pas. Nah, itu cara membenarkan arah kiblat. Tidak butuh biaya, tidak butuh hal-hal yang berat. Kita hanya sekedar mendirikan sebuah tiang atau keuri ada di rumah pakai lantak uri itu di laman, ya kan? Nah, bayangan yang keluar beko dari tongkat itu, itulah arah kiblat yang benar. Ya, bila waktunya hari Senin besok, hari Selasanya tidak salah, karena matahari sudah bergeser, sudah berputar kembali. Nah, jadi hari Senin besok, ibu-ibu dan bapak silakan lakukan. Ingat, saling mengingatkan, jangan lupa. Kesempatan itu adalah hal yang terbaik bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap arah kiblat. Kalau masjid raya ke berapa ikolah diukur secara teknologi dulu dengan alat. Jadi kalau dipastikan tidak melenceng lagi karena sudah diukur dengan menggunakan alat pengukur arah kiblat yang benar. Jadi nanti bagi kita bersama, bisa jadi itu nanti di lapangan, bisa jadi itu di tempat pemakaman, bisa jadi di rumah kita masing-masing. Itu boleh dilakukan nanti pengukuran arah kiblat dengan cara tadi. Nah, silakanlah di rumah. Kalau ada tempat-tempat solat pelaksanaan Idul Fitri, model di Basung, di lapangan Tanah Putih, di Kunik Bolai, atau barangkali di lapangan balai-balai segala macam, silakan dilakukan nanti proses rasdul kiblat, meluruskan arah kiblat minimal. Sekali lagi kami himbau di rumah wak surang-surang, karena wak solat di rumah mungkin perlu kita luruskan. Kalau selama kita menghadap sesuai dengan fatwa MUI tahun 2000 nomor 3 tahun 2021. Kalau dulu ketika terjadi gonjang-ganjing perubahan arah kiblat itu, kenapa fatwa MUI mengeluarkan
kita menghadap ke barat. Nah, itu fatwa MUI Bu Bapak. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba meluruskan dengan kode alam, dengan benda alam matahari yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara seperti tadi. Ya. Ingat hari Senin tanggal 27 jamnya jam 16.18 sampai jam 16.22 menit. Ya. Nah, kalau Ibu berkenan nanti untuk, karena ada program sekarang 1.000.000 arah kiblat, meluruskan 1.000.000 arah kiblat. Dan itu kalau di Kementerian Agama sekarang itu ada link pendaftarannya dan ada hadiahnya 20 juta rupiah. Nah, kalau ada yang ingin soto silakan melalui link itu, nanti silakan kirim foto pengambilan arah kiblatnya. Dan Bu minta kalau memang ada ibu berkenan, nanti bapak kami berkenan, kirim fotonya kamu. Nanti sebagai laporan pertanggungjawaban masyarakat kami yang lain ikut dalam rasdur arah kiblat. Nah, jadi beberapa yang berbahagia, barangkali itu pembelajaran kepada kita bersama. Intinya adalah kita punya kewajiban untuk mengarahkan arah kiblat kita kepada arah kiblat yang benar. Jangan ditanya nanti, itu arah ya salat kami yang lama Ustaz, itu tidak saruh. Jangan ditanyakan yang kemudian. Ya nah, itu sudah menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meluruskan ada jalan yang lebih tepat, maka tidak ada salahnya kita berusaha untuk meluruskan, mempaskan arah kiblat. Karena Ibu Bapak ketika ambo bertugas di Bukit Silih, ada 4 masjid yang diukur ulang arah kiblatnya tidak ada nampas. Itu semuanya berubah arah ke kanan. Nah, sampai buah masjid, 4 buah masjid yang dibangun ulang dan dilakukan renovasi, akhirnya diukur ulang dengan alat yang benar. Akhirnya tidak ada yang pas dengan arah kiblat yang lama. Semuanya mengarah ke kanan. Nah, karena dulu kita memang patokan kita adalah matahari di barat, ya kan? Nah, tapi sesungguhnya dengan adanya matahari di atas kiblat istiwa azam pada tanggal 27, berarti kita punya kesempatan untuk membenarkan dan meluruskan arah kiblat kita masing-masing. Nanti sekali lagi hari Senin jam 16.18 sampai jam 16.22 menit setelah sholat asar. Mudah-mudahan nanti hari cerah, ada cahaya matahari yang bisa kita pedomani, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan untuk di tempat kita masing-masing. Itu saja barangkali penyampaian kita hari ini sebagai pembelajaran dan bagi ilmu bagi kita untuk membenarkan arah sholat kita, dan mudah-mudahan itu semakin menyempurnakan ibadah sholat yang kita kerjakan. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.